Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan saya membahas tentang kajian yang baru, yaitu mengenal tahun baru Hijriah, yaitu momentum kebangkitan umat Islam. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sejarah, kalau kita memang lihat dari historis tahun baru Hijriah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah, kita akan mengenal bagaimanakah indahnya atau momentum kebangkitan dari tahun Hijriah. Tahun Hijriah adalah tahun di mana hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Setelah 13 tahun beliau hanya mendapatkan hinaan dan cacian, 13 tahun beliau tidak diterima di kampungnya sendiri, hijrahlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya, ke Taif. Di situ kemudian beliau disambut oleh warga Taif dengan gembira. Mereka berbondong-bondong masuk Islam, menyambut beliau dengan bahagia, dan mereka bersama barisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apapun itu, dalam perjuangan ataupun peperangan. Sehingga disinilah kemudian umat Islam semakin banyak, semakin besar, semakin ditakuti, dan semakin hebat. Jamaah rahimakumullah, dalam momentum tahun Hijriah ini juga kita mengenal kembali bagaimanakah perjuangan-perjuangan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam. Bagaimanakah Abu Bakar, seorang muslim pertama kali, sahabat yang Islam pertama kali, termasuk adalah yang mendakwahkan Islam pertama kali, as-sabiqunal awwalun, yang pasti akan masuk surga. Kemudian bagaimanakah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang khalifah yang sangat ditakuti dunia ketika waktu itu, di mana setengah dari dunia dapat dikuasai oleh Umar bin Khattab. Ini sangat luar biasa. Asia serta Afrika dapat dikuasai oleh beliau. Islam kemudian membentang dari mulai Yaman, naik lagi ke Saudi Arabia, kemudian atau ke Najd, kemudian ke Bahrain, ke Qatar, ke Kuwait, ke Emirat, ke Jordania, naik lagi ke Suriah, Palestina, Lebanon, sampingnya adalah Irak, Iran, kemudian Afrika dikuasailah Mesir. Ini membentang luas sekali Islam ketika waktu Umar bin Khattab. Ini adalah sahabat tercinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga seorang menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membahas sedikit bagaimanakah, kenapa kita harus memperingati tahun baru Hijriah. Saya sudah mempersiapkan makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahron fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan dari bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Ini tidak ada yang 13, tidak ada yang 14, tidak ada. Baik itu adalah dalam versi Hijriah atau Qamariyah, karena sebutan Hijriah itu saya sampaikan tadi adalah dari hijrahnya Rasul dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Sementara Qamariyah adalah penanggalan yang berdasarkan bulan. Sehingga kalau memang bulan itu terlihat, disitulah kemudian kita tetapkan sebagai tanggal 1, baik itu Ramadan, Syawal, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mengenal Syamsiyah juga, ya, yang berdasarkan matahari. Samsun artinya adalah matahari. Penanggalan yang berdasarkan Syamsiyah atau matahari itu disebut sebagai penanggalan Masehi.
Masehi adalah Masih Isa al-Masih, yaitu lahirnya Nabi Isa alaihissalam, atau orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita Nasrani mengatakan bahwa Masehi adalah Masihiyah, Isa al-Masih disebut sebagai juru selamat mereka atau Yesus mereka. Jamaah rahimakumullah, fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana diciptakannya langit dan bumi, minha, di antara bulan-bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Dzulqa'dah, kita harus mengetahuinya jamaah semuanya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian baru Rajab. Kenapa memuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lain? Ini menunjukkan bahwa 4 bulan itu di sisi Allah adalah sangat mulia. Tapi kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan lain yang lain. Ini menunjukkan keistimewaan bulan yang lain. Rabiul Awal, tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian juga kita kenal selain Rabiul Awal ada bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa selama 1 bulan di situ, kemudian diganjar oleh Allah, dilipat gandakan amal kebaikan kita. Itu adalah bulan Ramadan. Syawal, kita akan mengenal dulu bagaimanakah bulan-bulan di sisi Allah, sehingga kita mengenal secara detail bulan-bulan atau penanggalan bulan Hijriyah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita harus mengenal Muharram. Apa itu Muharram? Sumya bidzalika li'annal Arab fi zamanil jahiliyah harramu al-qital. Kenapa diharamkan? Kenapa dikatakan Muharram? Karena di situ orang-orang jahiliyah ketika sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pembunuhan, saling serang menyerang. Karena memang sebelum Islam itu orang kabilah satu dengan yang lainnya itu saling serang. Ada masalah sepele, masalah kehabisan air, akhirnya suku sebelah ini menyerang suku sampingnya. Gara-gara di sana ada air, kita harus mendudukinya, kemudian membunuh orang-orang suku tersebut, kemudian mengambil airnya. Ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Kemudian Syahrus Safar. Safar itu apa? Safar adalah al-khulu. Al-khulu haitsu kana al-arab ba'dal ashhuril haram yantaliquna li syu'unin liqital wa siwahu, yaitu orang-orang Arab ketika waktu itu menyebut safar dengan khulu. Safar adalah sifar, itu adalah 0, adalah tidak ada sama sekali, hilang. Kenapa seperti itu? Karena mereka menghilang dari rumahnya, pergi dari rumahnya, meninggalkan rumahnya untuk urusan perdagangan, mungkin urusan jual beli, mungkin urusan serang menyerang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga, Syahrul Rabiul Awal. Ini Syahrul Rabiul Awal yang saya sampaikan tadi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bulan ini dilahirkan, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rabiul Awal haitsu kanatil ardu qad arba'at, di mana bumi ketika waktu itu sedang musim semi. Rabi' adalah semi. Semi itu musim yang paling dinanti oleh orang-orang Arab. Karena saya sendiri pernah hidup selama 6 tahun di Mesir. Musim paling dinanti, musim yang paling indah, di mana angin tidak terlalu bertiup kencang seperti halnya di bulan-bulan sebelumnya, yaitu musim dingin sekali. Memang tidak ada salju, iya, tapi musim dingin itu sangat menusuk sekali ke tulang. Sehingga kalau misalkan mandi ketika waktu musim dingin itu sudah harus pakai air panas atau dafa ya.
Jadi kalau misalkan Rabiul Awal, Rabi artinya adalah musim semi. Musim semi itu adalah musim sama seperti halnya musim yang ada di Indonesia, di mana bunga-bunga tumbuh bermekaran, sangat indah sekali. Beberapa pohon yang warna-warni daunnya bermekaran daunnya. Ketika waktu musim dingin dulu rontok semuanya bunganya, tapi kemudian ketika waktu Rabiul Awal, Rabi adalah musim semi, tumbuhlah berbunga, daun dan lain sebagainya. Rabiul Akhir, di mana Rabi tadi yang saya sebutkan tadi adalah musim semi yang kedua. Jumadil Ula, apa itu Jumadil Ula? Indama yusamma syahru kanat jumudal ma, di mana ketika waktu itu dinamakan sebagai Jumadil Ula adalah air itu sedang dingin-dinginnya, musim dingin ketika waktu itu. Maka jamid itu adalah dingin, sangat dingin sekali. Jumadil Akhirah juga seperti itu, musim dingin. Sementara Rajab, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rajab adalah di mana bulan di situ. Wa makna Rajab az-zama wahhaba adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaqqafa anis silah, yaitu berhenti dalam memegang senjata. Tidak boleh orang-orang Arab ketika waktu itu memegang senjata selama 1 bulan di bulan Rajab, untuk menghormati bulan Rajab. Ya, ini adalah bulan yang sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa jadi ketika zaman Nabi Sholih, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim yang berdakwah di Arab ketika waktu itu sudah dimuliakan begitu rupa bulan Rajab itu. Kemudian Sya'ban, kenapa Sya'ban? Sya'abu fihi anfusahum wangqasamat fihi qabailuhum, di mana bulan itu terpecah belah satu sama lain, menjadilah mereka menjadi syu'ub. Syu'ub adalah kelompok-kelompok. Ada kelompok suku ini, ada suku itu, karena memang saling bertikai mereka. Sebelum datangnya Islam mereka itu bertikai, sehingga satu sama lain mereka saling menyerang. Akhirnya terpecahlah suku satu dengan suku yang lain. Kemudian mereka membuat komunitas yang baru, komunitas semakin besar, terpecah lagi, satu sama lain saling serang lagi dan lain sebagainya. Ini adalah yang terjadi pada Arab sebelum masa Islam atau zaman sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian Syahrul Ramadan, nah ini dia adalah Syahrul Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan alladzi unzila fihil Qur'an, kata Allah, di mana diturunkannya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Kemudian adalah ada satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 84 tahun lamanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailah adalah malam, Qadar adalah takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang kalau misalkan dia beribadah ketika malam itu sama seperti halnya beribadah selama 84 tahun atau 1000 bulan lamanya. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah Syawal. Syawal itu adalah takasara wat tanasala, bulan di mana banyak orang yang melahirkan, perempuan-perempuan yang melahirkan ketika waktu itu. Takasara, perbanyak. Syawal adalah tumbuh, di mana amal ibadah kita itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu rupa, sehingga kita selesai dari bulan Ramadan menuju ke Syawal, berarti adalah amal kita semakin banyak, semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau memang tidak berpuasa, jangan sampai kita menyebut diri kita adalah orang-orang yang mulia. Dzul Qa'dah, kenapa dikatakan Dzul Qa'dah? Dzu adalah yang mempunyai, hadas syahr bihadal ism liqu'udil Arab fi manazilihim ba'dal ghazwi wasaidi, di mana bulan itu orang-orang Arab hanya ada atau stay at home, ada di rumahnya masing-masing, tidak meninggalkan rumah. Tadi kita melihat ada bulan Safar. Safar itu adalah meninggalkan rumah. Nah, ini sekarang Dzul Qa'dah. Qa'ada yaq'udu itu adalah duduk.
Mereka duduk-duduk di rumah setelah mereka menyelesaikan perdagangannya dari luar kota, ya, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Ya, mereka ketika waktu musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim kemarau mereka berangkat ke Suriah, ke negeri Syam untuk berdagang. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika waktu itu. Juga di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdakwah, berdagang seperti itu juga. Kemudian Dzulhijjah, kenapa dikatakan sebagai Dzulhijjah? Karena bulan itu adalah bulan haji. Hajjun, hijjah sama ya. Karena al-Arab yuhajjuna fi hadas syahr wa yaqduna manasikahum. Mereka menjalankan atau melaksanakan aktivitas haji di bulan itu. Jamaah rahimakumullah, bahwa kita akan membahas kesunahan di bulan Muharram ini, apa saja yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, apakah berpuasa atau lain sebagainya. Ulama sepakat bahwa kalau misalkan kita berpuasa di bulan Muharram tanggal pertama tidaklah disunahkan. Ini banyak orang yang berprinsip, oh awal bulan ini sunnah nih, awal tahun ini sunnah. Tidak ada hadis satupun ataupun Al-Quran yang menunjukkan bahwa itu adalah amal sunnah. Tidak ada. Sehingga ulama sepakat di tanggal itu tidak perlu harus kita puasakan diri kita, kecuali kalau memang kita berpuasa pas waktu itu adalah hari Senin ataupun hari Kamis, sunnah saja. Bukan sunnah karena satu Muharram, tidak, tapi karena bulan itu atau tanggal itu atau hari itu adalah hari Senin ataupun Kamis. Kemudian apa yang disunahkan? Aisyah meriwayatkan kanu yasumuna Asyura. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berpuasa ketika tanggal 10. Asyron adalah 10. Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Berarti Suro itu kalau orang Jawa mengatakan Muharram sebagai penanggalan Suro, itu diambil dari kata Asyura. Asyura itu adalah tanggal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Di situ Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari cengkraman Fir'aun dan bala tentaranya adalah di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Adam diampunkan dosa-dosanya adalah pada tanggal itu juga. Dan lain sebagainya, banyak sekali kisah-kisah yang terjadi ketika bulan atau tanggal ke-10 di bulan Muharram. Sayangnya meskipun umat Islam ini memperingati begitu besar antusiasme ketika tanggal ke-10 Muharram, beberapa orang Syiah mengatakan Asyura ini adalah tanggal kesedihan, duka cita. Mereka kadang-kadang memperingati 10 Muharram itu dengan mencambuk dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Ingin menunjukkan kesedihannya kepada orang lain, bahwa kalau memang saya ini dicambuk dulu ketika waktu itu, ya, orang yang kami muliakan adalah Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memperingati hari terbunuhnya Husain, dipenggal kepala Husain, diarak ke Jazirah Arab hingga kepalanya dimakamkan di depan Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo. Sampai sekarang itu hanya kepalanya saja, sementara badannya masih ada di Karbala sana. Kejadiannya ini ada di Karbala. Jadi menurut orang-orang Syiah, tanggal itu bukanlah tanggal yang mulia, malahan tanggal yang sedih, duka cita. Mereka akan menyayat-nyayat diri mereka sendiri, mencambuki diri sendiri dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa apa yang saya rasakan ini tidak seberapa dibanding yang dirasakan oleh Sayyidina Husain ketika waktu itu. Jamaah rahimakumullah, di sini adalah diharamkan. Kita boleh memuliakan seseorang, boleh, karena itu adalah cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, duriyah Rasul, boleh. Tapi tidak perlu harus mengkultuskan sebegitunya. Tidak boleh, haram hukumnya. Kita mencambuki diri sendiri, haram ya. Memperingati tanggal duka cita itu juga haram. Dan itu tidak ada di dalam satupun riwayah
yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Jamaah rahimakumullah, bahwa Asyura itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah saya sampaikan, sehingga di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum difardukannya bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan tanggal 10 Muharram sebagai hari untuk wajib berpuasa. Hanya satu hari itu dalam satu tahun, tidak ada lagi selain itu. Kemudian hijrah ke Madinah, baru ada kewajiban untuk berpuasa 1 bulan lamanya. Kemudian tanggal 10 itu sudah dinasakh, ya, tidak wajib lagi untuk berpuasa 1 hari itu, diganti 1 bulan di bulan Ramadan. Sehingga meskipun itu sudah tidak wajib, ya, turunnya wajib itu adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Maka kita sebaiknya sebagai orang muslim, ya, berpuasa ketika waktu itu. Jamaah rahimakumullah, kemudian ada lagi yang harus kita puasakan, yaitu tanggal 9 atau Tasu'a. Tis'ah adalah 9, Taswa' adalah hari ke-9 di bulan Muharram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan suatu hadis, hina sama Rasulullah yauma Asyura, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan Rasul memerintahkan sahabat untuk berpuasa ketika hari itu. Qalu ya Rasulullah, sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, innahu yauma ta'adzumahu al-yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah, ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi memuliakan hari ini saja wahai Rasul. Kemudian kalau kita memuliakan hari ini, berarti apakah kita sama seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasul mengatakan, fa idza kana al-am al-muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Kalau gitu, kalau kita tidak ingin sama seperti mereka, maka kita puasa saja tanggal 9-nya tahun depan. Tahun depan itu Rasul mau berpuasa, ternyata Rasul sudah meninggal dunia. Jadi meskipun Rasul belum pernah berpuasa ketika waktu tanggal 9 Muharram, kita masih disunahkan untuk berpuasa karena qaul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diriwayatkan oleh para sahabat, dan itu sudah dijalankan oleh para sahabat, ya. Jamaah rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang disunahkan. Kemudian bagaimanakah kita kemudian kalau mendapati 1 Muharram ini adalah hari duka, sukacita, ya, bagi umat muslim, karena pergantian tahun. Kita sudah tutup buku di tahun sebelumnya 1443 Hijriah, kita masuk ke 1444 Hijriah. Alhamdulillah, tentunya kita ingin merayakan bersama saudara muslim yang lain, saling berbagi ucapan kullu sana wa antum thayyibin, semoga engkau berkah di tahun ini, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Hukum untuk mengucapkan tahun baru Hijriah sebenarnya adalah mubah saja, ya. Ada yang mengatakan juga mandub atau sunnah, ya, sunnah boleh saja. Nah, ini seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, innaha mandubah. Ada juga yang mengatakan an-nadab. Kemudian ada yang melarangnya karena Rasul SAW tidak pernah mengucapkan hal itu. Ada yang mencikapi seperti itu. Tapi kalau saya sendiri mengatakan bahwa boleh-boleh saja. Kemudian kita mengucapkan tahniah kepada orang lain, selamat kepada orang lain, ya, sama muslim akan tahun baru Hijriah ini. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensunnahkan kita untuk berdoa awal tahun dan akhir tahun yang kita doakan kemarin sore, ya, dan ini adalah baik. Doanya adalah Allahumma inna nastaudi'uka aman madha bima fihi min khairin wa syarrin wa nabda'u bika wa ma'aka amun jadid fanas'aluka khairun hadal am wa na'udzubika min syarrihi. Ya, wahai Allah, aku telah melewati tahun yang sebelumnya, ya, baik itu aku melakukan perbuatan baik ataupun buruk, dan aku sudah masuk ke tahun baru, maka aku memohon kepadamu wahai Allah
agar aku dilindungi dari keburukan di tahun ini. Ini adalah doa yang disunahkan. Ada banyak versi hadisnya sebenarnya jamaah. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ada yang mengatakan seperti itu. Wahai yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ada yang mengatakan seperti itu. Allahumma inna as'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilahu, dan lain sebagainya. Ini adalah doa-doa yang sunnah kita panjatkan ketika menjelang atau masuk kita ke tahun baru Hijriah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf panjang lebar saya menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.